Shalom, sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Bapak Ustadz Yahya Waloni. Nah, kalau kita mendengar beberapa waktu yang lalu Ustadz Yahya Waloni itu sedang sakit, dan sekarang Ustadz Yahya Waloni ini sudah sembuh ya. Nah, dalam video yang akan kita dengarkan ini, Ustadz Yahya Waloni membuat satu tulisan di dalam videonya. Dia itu live dari liang kubur. Ya, mungkin saja Ustadz Yahya Waloni karena melihat videonya yang tersebar di media sosial, bahwa banyak yang mendoakannya sembuh, tapi ada juga yang mengatakan Ustadz Yahya Waloni itu telah meninggal. Saya secara pribadi mendoakan Ustadz Yahya Waloni supaya cepat sembuh, dan tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga ada perubahan kalau dia sembuh atau mengalami pertobatan, supaya tidak lagi menghina, tidak lagi mengejek kekristenan dan lain sebagainya. Tapi dalam video ini teman-teman, justru Ustadz Yahya Waloni memang sembuh, tapi makin parah, dia justru makin ganas. Nah, kita akan mendengarkan cuplikan videonya. Mari kita langsung saja dengar bersama-sama. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan di momen yang terbaik, hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1443 Hijriah. Jamaah di Indonesia setiap harinya bertanya kepada saya, apakah Ustadz sehat? Ada yang mengabarkan bangsat-bangsat munafik, kafir, komunis, berdarah berjiwa komunis. Mereka memberitakan bahwa saya telah meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah meninggal dunia. Tapi kok bisa-bisanya saya meninggal dunia hari ini saya berbicara? Selasa 17 Agustus tahun 2021 Miladiah. Alhamdulillah, fisik saya masih kuat. Ya, saya tidak pernah mengidap penyakit Covid. Tidak. Covid itu takut sama saya. Covid itu lari sama saya. Selama hampir 2 tahun Covid itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah. Salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam, negara kecil. Mulai dari pemimpinnya, perdana menterinya, perdana menteri, mulai dari pemimpin negaranya Brunei Darussalam sampai ke masyarakatnya, pemimpinnya melarang bermasker. Kenapa? Karena bermasker itu menguras oksigen yang ada dalam tubuh kita. Alhamdulillah, saturasi oksigen yang ada dalam diri saya ini 97. Kemarin saya di rumah sakit diukur berapa kali, dokter ukur dalam keadaan sakit 97, nggak pernah menurun. Itu menunjukkan sehat. Ya, kalau antum saturasi oksigennya 60-70, sudah dipastikan itu kena Covid. Covid nggak berani mendekati saya, lari Covid kalau lihat saya. Itulah sebabnya kasihan. Mau cari popularitas, mau cari apa itu di YouTube namanya, subscriber, kendati berdusta, kendati berbohong, kendati membohongi publik, dan orang-orang yang percaya sama-sama goblok juga. Allahu Akbar ya Karim. Ada yang percaya, ada yang mendukung, menghina-hina saya. Allahu Akbar, sama-sama goblok, sama-sama tolol. Dibodoh-bodohi kalian. Suka dengan hal-hal dusta. Orang-orang kafir, orang munafik, orang komunis itu suka dengan hal-hal dusta. Mereka bersekongkol. Yahya Waloni sudah mati. Betul, Yahya Waloni sudah mati, dikuburkan kemarin. Ini cuma ruhnya yang bicara ini sekarang ini. Gitu. Yahya Waloni itu nyawanya ada 2, satu sudah mati, satu sekarang masih hidup. Begitu. Ya, kasihan. Buzzer RP dibodoh-bodohi untuk menghina orang. Mau-maunya memberi makan anak istri dengan hasil dusta. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya akan mati, tapi umur saya akan mati ketika penghina, pempitnah ini mati duluan. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka mati dulu, baru saya mati. Allahu Akbar. Orang lagi sehat-sehat, jamaah panik dari seluruh daerah, dari Sulawesi,
dari Kalimantan, dari Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera, Riau, semua WA ke saya. Ribuan setiap hari mengatakan, bertanya kepada saya, apakah Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Bahkan ada yang tidak percaya, video call ke saya. Innalillahi. Manusia kalau suka dengan dusta, manusia apa itu? Bukan manusia itu, bukan manusia, iblis yang suka dengan dusta, hidup dengan ketidakbenaran, hidup dengan kebohongan tiap hari, memfitnah orang, mencaci maki orang. Allahu Akbar. Ya, hidup dengan dusta itu hidup ada prinsip orang kafir, saling mendustai, mereka dengan mereka saling mendustai. Kok mau-maunya ada yang ikut juga pembohong berbicara. Allahu Akbar. Mengatakan hal-hal buruk, sampai ada jemaah bilang, tuntut aja Ustaz. Tuntut bagaimana? Kita simpan aja dulu, kita simpan. Presiden berganti, semua fitnah itu saya download, saya simpan. Insya Allah ada masanya, ada waktunya. Ada waktunya. Untuk kita lapor ada waktunya. Ada waktunya, jangan lapor sekarang. Lapor sekarang mereka, oh Masya Allah, mereka didukung oleh rezim, makanya berani. Apalagi orang kafir. Orang kafir itu dari dulu nggak berani, baru sekarang dia berani. Kenapa? Karena banyaknya kaum munafik di dalam Islam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma hum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Waqlus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Masya Allah. Jamaah jangan pernah percaya kalau berita yang dihembuskan, yang tiupkan, yang datangnya dari orang-orang kafir dan munafik. Mereka tidak ada lain, berita mereka adalah dusta, terbukti. Sudah beberapa kali mereka fitnah saya. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali mereka memfitnah saya. Dan semuanya mental, semuanya tidak benar. Kok tidak malu? Masih juga ada orang percaya. Ya itulah, pemimpin pembohong diikuti oleh para pengikut-pengikutnya pembohong. Itu saya bilang orang kafir tempatnya di neraka. Karena apa? Suka berbohong, suka berdusta, dan dipercaya juga oleh publik. Allahu Akbar. Orang masih sehat. Nah, coba yang fitnah saya itu berhadapan langsung dengan saya untuk membuktikan saya sakit atau tidak. Berhadapan dengan saya, buktikan bahwa Yahya sudah meninggal. Suruh berhadapan dengan saya. Kalau tidak, saya kasih pecah mukanya di depan saya. Untuk membuktikan harus berhadapan. Hadirkan dia, hadirkan saya berhadapan, dan saya coba tumbuk mukanya, saya tumbuk kepalanya. Sebagaimana saya tumbuk batu pecah, saya mau tumbuk juga kepalanya. Mau lihat dulu saya sakit nggak? Karena kalau orang sakit itu kan tidak bisa pecahkan kepala orang. Itu untuk membuktikan, saya tumbuk dulu kepalanya. Itu kalau sudah hancur kepalanya, oh berarti Ustadz Yahya masih sehat. Begitu. Masya Allah. Jamaah, inilah tantangan kita. Inilah tantangan kita di era rezim mengadu domba antara Ustadz A dengan Ustadz B, pejabat Muslim A dengan pejabat Muslim B, antara lembaga-lembaga negara, lembaga A dengan lembaga B. Semua kita diadu domba. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya orang-orang munafik ini, kenapa mereka berani? Ujung-ujungnya yang mereka peralat adalah TNI dan Polri. Coba perhatikan kalau orang munafik bicara. Selalu mereka katakan, polisi itu tangkap si A, tangkap si B. Karena kita mengkritisi, mereka menyuruh polisi untuk tangkap. Itu dia. Orang munafik itu penakut, pengecut besar. Mereka jadi berani karena mereka di bawah perlindungan rezim yang berkuasa sekarang, dan setiap ada apa-apa selalu menyuruh petugas TNI dan Polri. Itu yang menjadi andalan mereka. Itu yang menjadi kekuatan mereka. Makanya mereka berani. Kalau terjadi perang terbuka, kalau terjadi revolusi, insya Allah, berulang-ulang saya katakan, saya di barisan paling depan akan memimpin perang terbuka. Jangan memakai TNI dan Polri, jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kemampuan TNI dan Polri. Hai kaum munafik, hai kaum kafir, hai kaum komunis, bersatu kalian. Jangan pernah memperalat TNI dan Polri. Di mana? Ajak kami perang, dan kami akan libas kalian sampai selesai, sampai rata kalian. Kami akan libas, dan saya akan pimpin sebagai pemimpin paling terdepan untuk memimpin perang bila terjadi perang terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai masuk ke dalam liang kubur.
kecintaan kami terhadap NKRI, terutama kepada Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah cuplikan videonya teman-teman. Ya, cukup panjang kita mendengarkan Ustadz Yahya Waloni dan juga memberikan klarifikasinya bahwa dia itu tidak meninggal dan dia sudah sembuh dari COVID. Bahkan dia menantang, dia sangat kuat sekali dan nggak mungkin dia kena COVID ya. Dan dia ungkapkan memang selama 2 tahun dia tidak pernah menggunakan masker karena dia ini kuat. COVID itu takut sama Ustadz Yahya Waloni. Bahkan dia katakan dia nggak akan mati duluan sebelum para munafik, para orang kafir dan juga komunis itu mati duluan. Dan dia juga menantang-nantang ya. Ini adalah sifat yang kita pikir sesudah Ustadz Yahya Waloni sembuh dari sakitnya dan adalah sedikit perubahan. Tapi nyatanya tidak. Ustadz Yahya Waloni malah makin parah, makin ganas. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait dengan cuplikan video ini? Anda silakan berikan komentar Anda dan penilaian Anda terhadap Ustadz Yahya Waloni. Demikianlah cuplikan video ini, kiranya dapat memberikan informasi penting bagi kita. Tuhan memberkati, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Shalom.